Paling-paling kalau assalamualaikum karena gurunya udah tengklong tangannya begitu karena stroke, assalamualaikum. Jadi kata gurunya waalaikumsalam wa rabbi wa hajal burud. Sekian. Akhirnya apa muridnya? Ada yang picak satu, ada yang berburut, ada yang berkurap. Karena kawalat sama gurunya. Orang yang ketulahan sama gurunya itu macam-macam. Ketulahan itu kawalat itu macam-macam caranya. Ada yang hartanya habis, ada yang rumah tangganya berantakan, ada yang parutnya macam-macam. Ada yang pangkatnya amblas, ada yang hutangnya meningkat. Pakai bunga lagi. Carilah bank yang menguntungkan, jangan bank yang perusahaannya kerak. Bank kerak. Ini mungkin di sini ada nih tamu datang nih. Kira-kira direktur bank kira-kira. Maaf ya. Kebetulan Bapak di rumah saya aja, saya yang berpuasa. Kita harus ingat Indonesia dan dunia semuanya miliknya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Fa yaghfiru man yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Betul asal dimaklumkan. Apa kata Allah? Lillah ma fis samawati wa fil ardi milkan wa mulkan wa khalqan wa abdan. Tafsirnya begitu. Yang menjadikan, menciptakan, kemudian yang mengatur, kemudian yang menjadikan hamba, yang memiliki hanya Allah, dunia dan isinya ini. Jadi Indonesia ini bukan milik perseorangan, miliknya Allah. Bukan milik perseorangan, maksudnya manusia enggak. Jadi kalau rumah ini milik saya punya program di rumah, istri saya kerjaannya ini, anak saya ini, khodam saya ini, kemudian lagi yang lain-lainnya ini. Apabila satu di antaranya tidak merasakan hukum yang sudah saya programkan di rumah ini, maka saya marah. Nah, marahnya saya ini menyebabkan rumah tangga ini kacau. Jadi kacaunya negara karena Allah yang marah, marahnya Allah karena hukumnya dilanggar. Kalau ingin Indonesia dan lain-lainnya ini aman, kembalilah kepada hukum Allah. Selesai masalah. Cuma kenapa hukum Allah tidak diingini oleh masyarakat sekarang? Bahkan dianggap hukum Allah ini teror dan sebagainya. Kenapa? Sedangkan yang punya ini Allah, jangankan dunia, diri kita aja miliknya Allah. Mau diapain sama Allah? Kapan sadarnya kita? Kita ini hamba Allah, bukannya kita memiliki sesuatu. Kita dimiliki oleh Allah, bukan kita punya milik. Kita dimiliki oleh Allah. Sadarlah. Tunduklah kepada hukum Allah. Ini hukum Allah dibilang keras. Sampai tata tangan bagi orang-orang yang mencuri itu katanya itu keras. Nggak usah dilaksanakan. Kalau sudah Allah yang punya dunia melaksanakan begitu hukum, udah. Kenapa jadi nggak mau melaksanakan? Nah, gara-gara inilah jadi kita ini sengsara hidup. Jadi perseorangan aja udah. Yang penting rumah tangga kita sesuai hukum Allah selesai. Nggak usah orang yang di sebelah rumah nggak usah. Udah. Udah istri kita, anak kita selesai. Kalau juga istri nggak ngikutin, anak ngikutin, udah kita sendiri aja. Rasulullah itu pamannya yang nggak ngikutin. Nabi Nuh itu anaknya dengan istrinya yang nggak ngikutin. Coba.
Siti Asia suaminya. Jadi udah contoh banyak. Jadi kalau orang soleh, istrinya tidak ngikut, anaknya tidak ngikut, jangan pusing-pusing. Nabi-nabi dulu aja banyak yang terjadi begitu, istrinya yang memberi malu, yang tidak ngikuti, anaknya juga begitu, apalagi kalau kayak lain. Biasa udah. Ya kita dikubur, nggak ada satu kubur dua orang, nggak ada, betul nggak? Satu kubur satu orang, nggak ada, jadi masing-masing. Oleh sebab itu kalau kita sakit, jiran nggak nengok, biarin. Sebab jiran itu kalau kita mati sendiri, dia sendiri, kita sendiri juga. Udah masing-masing aja, udah selesai. Apa ini ngurusi orang? Istri nggak ngikut, udah selesai. Anak nggak ikut, biarin. Cuman kita berikan nasihat dulu. Kalau kita nggak beri nasihat, salah. Udah kita memberikan nasihat untuk diri kita dan mereka itu puluhan tahun, udah. Paham nggak? Puluhan tahun udah, mulai kita sakit sampai tambah sakit, sampai jingkar. Terus ya, nggak ada gaji satu sen pun dari masyarakat. Lillahi subhanahu wa ta'ala Rabbi azza wa jalla. Orang yang memusuhi kita, nggak ada yang membantu kita. Kita kesusahan, nggak ada yang nolong. Orang yang hidup kita tambah banyak, orang yang suudzon tambah meningkat. Sendirian kita. Akhirnya bagaimana putusan kita? Ya udah, alaikum anfusakum, urusi diri sendiri saja. Titik. Jadi jangan lupa bapak-bapak semua yang akan menyampaikan kepada ibu-ibu dan anak-anaknya, karena bapak-bapak yang akan ditanya mengurusi istri dan anaknya. Jadi bapak-bapak yang wajib ngaji untuk menyampaikan kepada istri dan anaknya. Jadi istrinya di rumah aja, bapaknya yang ikut pengajian. Kalau istrinya yang datang, anaknya yang perempuan datang, bapaknya, suaminya di rumah aja tiduran. Oh, tuh nantinya terjadilah yang tidak enak. Terjadi yang tidak enak nantinya. Jadi udah kembali kepada hukum Allah, perempuan-perempuan waqurna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholata wa atina zakata wa ata'na Allah wa rasulah innama yuridu Allah liyudhiba ankum ar-rijala al-baita wa yutahhirakum tatheera. Perempuan-perempuan semua jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah juga harus tutup seluruh anggota. Ittafaqal ulama, ittafaqal muslimun ala man'i khurujun nisa kashifatil wujuh. Buka kitab itu Sulamul Taufik. Ittifaq semua orang Islam menghukumkan, memutuskan bahwasanya wajib mencegah perempuan keluar rumah mukanya terbuka. Kecuali ihram umrah atau ihram haji, itu mukanya perempuan nggak boleh tertutup. Sekarang ihramnya siang malam. Kalau keluar rumah, tapi kalau dalam kamar, buka aja semuanya sama suami. Itu namanya tinju bebas. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesadaran di hati kita, mengaku bahwa diri kita banyak salah, banyak melanggar hukum Allah, baik diri sendiri maupun istri dan anak kita. Kita akui aja udah, kita akui aku banyak salah. Mudah-mudahan rumah tangga kita ini tetap dibimbing Allah dengan hukumnya, supaya Allah jangan marah kepada orang yang di rumah kita. Karena contohnya tadi seperti saya punya rumah, di rumah ini ada istri, ada anak, ada suruhan apa, semuanya itu ada hukum-hukum
hukum di situ dapat di program diatur di sana. Siapa satu di antaranya tidak melaksanakan hukum yang sudah ditentukan, maka saya marah, maka jadinya rumah tangga itu tidak aman alias kacau. Jadi kekacauan rumah tangga disebabkan melanggar hukum yang sudah ditentukan oleh yang punya rumah. Nah, sedangkan Indonesia dan anggota negara lain-lainnya ini semuanya itu milik Allah. Jadi marilah bersama-sama kita sadar kita ini hamba dan yang punya ini dunia adalah Allah. Laksanakanlah hukum Allah, cara mengelola dunia dengan hukum Allah. Kelola dunia dengan hukum Allah. Kita khalifah Allah, mengelolanya dengan hukum Allah. Jangan khalifah Allah mengelolanya dengan hukum sendiri. Enggak bisa. Tertipu. Sholatnya aja bacaannya alhamdulillahirrahmanirrahim ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal. Pujar gurunya sirotol simingsang jagonya sidunga aja membalas sholatnya aja udah berdiri begini Allah sholatnya ini Rasulullah apa begini sholat. Jadi imam lagi di TV kelihatan se-Indonesiaan melihat sholat kita apakah imamnya Bismillahirrahmanirrahim mundur. Gak usah satu aja imam tapi yang betul fasih, yang khusyuk. Gak usah banyak-banyak imam. Ingat semuanya, terutama istriku, apabila engkau itu udah sadar, nah kesadaran itu diambil dari Rasulullah. Rasulullah mengambil dari Allah. Jadi Allah kepada Rasulullah, Rasulullah membagikan innama ana qasim wallahu yu'ti. Allah yang memberi, saya tukang bagi-bagi. Jadi Rasulullah ini adalah tukang bagi-bagi. Yang memberi Allah, yang membagi Rasulullah. Kenapa penceramah membicarakan Allah terus enggak terbunyi-bunyi masalah Rasulullah? Apa dibawa ilmu sebuku orang enggak mengenal akan syariat lagi, hakikat malulu? Diri kita ini memang dari Allah, tapi melewat nur Rasulullah SAW. Tanpa nur Rasulullah nggak ada diri kita, nggak ada gerak, nggak ada diam, nggak ada penglihatan, nggak ada mata, nggak ada kuping, nggak ada pendengaran, nggak ada perkataan, nggak ada lidah, nggak ada semuanya nggak ada. Makan minum pakai semua nggak ada, udara nggak ada, semua nggak ada. Karena nur Muhammad, lalu Allah adakan yang lain. Jadi bahannya semua alam semesta nur Muhammad, bahan yang membuat Allah, bahan yang dijadikan itu nur Muhammad. Kenapa sama Rasulullahnya ini kita Muhammad kan banyaknya penceramah itu Muhammad. Kalau dia umpamanya dia itu kan apa namanya dokter Andus umpamanya namanya Abdullah umpamanya. Lalu acara selanjutnya diserahkan kepada Abdullah, dipersilahkan diam ya, nggak mau naik ke mana, ke podium. Itu bukan saya katanya. Oh maaf para hadirin, saya lupa, maaf. Acara selanjutnya akan diisi oleh yang terhormat Bapak Dr. Andus Insinyur Abdullah, dipersilahkan. Nah baru ini saya kalau ketinggalan insinyurnya bukan saya, tapi kalau sama Rasulullah Muhammad aja. Berapa banyak di Jakarta begitu Muhammad. Jangan ngikutin yang begitu, yang ngikutin Sayyidina Muhammad Rasulullah.
itu yang ikutin. Kalau penceramah Muhammad tidak ada sayyidinanya, jangan ikutin. Itu adalah orang yang tidak beradab kepada Rasulullah. Sulukul adab khairun min intiqalil awamir. Melaksanakan sopan santun lebih baik daripada perintah biasa. Memang kalau presiden itu biasanya kan jangan panggil presiden, saya panggil Karno aja, namanya Karno aja. Tapi kita kan ada sopan santun, Bapak Presiden. Mana Soekarno-nya biasa nggak disebut. Ini Muhammad. Ya Allah, penceramah apa itu? Sama Rasulullah yang rahmatin alam aja nggak hormat dia, apalagi sama bapaknya, sama ibunya. Buat di Sayyidina dong. Rasulullah ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Saya ini pemimpin, saya ini sayyid bagi semua makhluk. Tapi saya bukan sombong. Apa sulitnya menyebutkan Sayyidina itu aja? Rasulullah itu aja apa salahnya? Seperti yang tadi Dokter Andusnya itu sulit apa ada? Dokter Andusnya jangan ditinggal.